Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Selamat datang di Into the Next Modest Fashion, sebuah program reality show tentang kompetisi desain modest fashion untuk menemukan perancang busana terbaik dalam dunia modest fashion di tanah air. Kami telah melakukan beberapa tahap seleksi di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin agak Dan kini kami telah menentukan 8 modest fashion designer berbakat dengan keahlian dan kreativitas terbaik. Jadi beban tadi suatu orang jujur. Di studio ini, 8 modest fashion designer telah hadir dan mereka siap untuk berkompetisi. Siapa saja mereka? Yuk kita lihat profilnya. Hai, aku Tasa, usia aku 23 tahun. Motivasi aku ikut Into the Next yaitu aku pengen jadi fashion design yang terkenal dan punya banyak kesempatan. Karena aku punya skill dan potensi di bidang fashion yang insya Allah udah aku belajar semua di situ dan aku memberikan juga di kompetisi ini tuh yang terbaik untuk Into the Next ini. Jadi semoga juri bisa memilih aku sebagai pemenang. Karena aku dari Sumatera, tepatnya dari Padang, orang Padang kan suka merantau gitu. Nah, jadi itu salah satu motivasi aku untuk bisa ikut Into the Next ini dan bisa berkarir nantinya di Jakarta. Tantangan banget buat saya ya, tapi saya rasa saya harus bergaul, saya harus ngikutin keadaan sekarang, dan anak-anak muda ini memang generasi yang akan datang yang dimana kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang akan datang, termasuk tenun saya dan desain-desain yang saya harus bikin. Aku mau berkontribusi dalam melestarikan budaya Indonesia dan memajukan modest fashion di Indonesia, apalagi kan ada unsur wastranya kayak gitu. Untuk 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi seorang fashion designer terkenal, kalau bisa ya go internasional. Aku pertama cari pengalaman ya, karena ini salah satu kompetisi pertama aku, di mana aku emang baru pertama kali masuk dunia kompetisi fashion ya. Walaupun menang ataupun kalah, ini salah satu jadi pengalaman aku aja sih. Jadi aku tuh punya mimpi untuk menjadikan Indonesia itu menjadi pusat mode fashion. Halo teman-teman desainer, apa kabar semuanya? Selamat datang di Into the Next Modest Fashion. Kami telah menemukan 8 modest fashion berbakat. Kalian akan berkompetisi yang sesungguhnya dalam program Into the Next Modest Fashion. Dan selama masa kompetisi, kalian juga akan dimentori oleh seorang fashion designer Indonesia yang profesional, yang namanya udah nggak asing lagi tentunya. Alasan saya mau menjadi mentor di Into the Next Modest Fashion ini, di mana saya terpanggil untuk bisa memberikan apa yang menjadi pengalaman saya selama ini di dunia desain Indonesia, khususnya di modest fashion. Harapan saya dari Into the Next Modest Fashion ini bisa melahirkan desainer baru lagi yang lebih bisa menampilkan gaya yang berbeda dan mempunyai ciri untuk Indonesia sendiri. Deden Siswanto. Pak Densis, apa kabar? Baik, alhamdulillah Adi. Halo desainer, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Pak Deden Siswanto, sebenarnya beliau itu sangat menginspirasi dari awal saya masuk kuliah. Karena emang beliau kan emang mengangkat
wasta-wasta Indonesia juga ya, termasuk batik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin Pak Densis juga mau berkenalan dan sedikit lebih dalam mengenal beberapa sosok desainer kita. Silakan nih Pak Densis. Ya, saya mau bertanya sama Anita di sini, salah satu yang paling senior mungkin ya. Iya, betul. Coba boleh bercerita tentang kiprahnya di dunia mode fashion ini, tentunya pengalamannya. Silakan. Saya sendiri basicnya di tenun. Kami bikin tenun, dibantu oleh beberapa pihak, saya bisa pergi ke beberapa negara. Lebih ke mengenalkan tenun dari Tidore dan meyakinkan anak-anak tenun di Tidore bahwa apa yang mereka lakukan itu dihargai oleh orang lain dan tetap semangat. Bagus sekali pengalamannya ya. Luar biasa sekali pengalaman dari Anita dan tentunya lebih percaya diri ya. Saya juga penasaran nih Pak Densis, ada dua pria di sini, tapi saya mau ngobrol lebih jauh, lebih dalam dengan salah satunya nih. Ya. Coba kita sapa dulu nih. Halo Taufik, bagaimana dengan pengalaman kamu di dunia fashion nih? Alhamdulillah saya diberi kepercayaan sebagai asisten desainer. Saya udah lebih dari 10 tahun masuk di industri fashion dan kemudian saya juga sering mengikuti kompetisi-kompetisi dan memenangkan juara itu. Luar biasa, tepuk tangannya boleh dong. Jadi Taufik ini sudah berpengalaman tentunya menjadi asisten dari desainer ya, seperti Pak Densis ya. Dan juga ingin punya brand sendiri. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan Pak Densis? Ya, Tasha mungkin. Keseharian saya sebenarnya saya bekerja sebagai asisten dosen di salah satu kampus di Malang. Dengan berbekal 4 tahun saya belajar dan mengikuti berbagai kompetisi dalam industri fashion, menurut saya cukup ya bekalnya untuk mengikuti ajang Into the Next ini. Dia kayak ambis juga, terus sama-sama kayaknya orangnya tuh agak jutek gitu nggak sih? Baiklah desainer, dalam kompetisi ini kalian akan melalui beberapa tantangan yang mencakup dunia modest fashion. Dan yang pastinya itu semua juga tidak mudah ya Pak Densis ya. Setiap desainer diminta untuk menciptakan koleksi bertemakan streetwear modest fashion. Dan masing-masing harus menggunakan wastra. Dan dikerjakan dalam waktu 12 jam. Kita harus berpatokan dengan durasi. Karena ini kan kompetisi ya, jadi bukan asal kita main-main aja. Dengan waktu pekerjaan yang sebegitu singkatnya, jadi saya membuat strategi khusus ya. Hari ini waktu kerja kalian hanya 6 jam dan akan dilanjutkan besok hari selama 6 jam sebelum menuju ke fashion show. Untuk tantangan pertama ini, kalian akan diberikan modal kerja, yaitu sebesar Rp300.000 untuk setiap desainer. 300.000 kalau di daerah itu mungkin udah dapat banyak. Untuk budget 300.000 itu sebenarnya kurang ya. Desainer diminta untuk bekerja secara tim. 8 desainer akan dibagi dalam 2 tim dan masing-masing tim berisi 4 desainer. Tim A terdiri dari Aura, Hilman, kemudian Anita, Fatia, dan diketuai oleh Ibu Anita. Ya, Anita sebagai ketuanya untuk tim A di sini. Saya ngelihat anak ini hebat-hebat gitu lah. Anak-anak ini semua hebat-hebat. Mereka bisa ngeluarkan potensi mereka. Pas aku taunya sekelompok sama Mama Anita, sebenarnya aku merasa ada batas gitu. Aku kayak segan gitu mau ngomong sama Mama Anita. Tim B yaitu terdiri dari Kayla, kemudian Tasha, kemudian Taufik, dan Evi. Dan diketuai oleh siapa? Tasya. Tasya ketuanya. No problem, karena emang aku ketua itu emang udah amanah ya buat aku sebagai seseorang. Berarti aku harus tanggung jawab. Perasaan Evi diketuai sama Kak Tasya seneng banget karena Kak Tasya bekerja dalam tim itu oke banget. 4 koleksi dihasilkan oleh setiap tim harus sesuai dengan tagline yang disampaikan oleh Pak Densis tadi, yaitu baru, berbeda, bermanfaat. Saya yang ketiga ini pasti saya paling jago di antara tiga-tiganya. Sih aku optimis sih. Dan yakin. Nggak bakalan rugi kalau menangin aku gitu. Nah, Dewan Juri dalam fashion show besok akan menentukan siapa saja desainer yang akan lanjut ke babak menuju final. Dan yang dianggap gagal, mohon maaf, akan tereliminasi. Menurut saya ajang Into the Next ini ajang yang sangat bagus untuk para desainer muda tentunya, dan ini juga menjadi platform yang tepat untuk mendorong regenerasi desainer mode fashion Indonesia. Bangga banget sih, aku lihat semangatnya luar biasa.
apalagi dari berbagai daerah ya, itu kan artinya mereka bisa memberikan dan bisa membawa ciri khas dari daerahnya masing-masing. Makanya aku juga nggak sabar banget pengen lihat nih para desainer-desainer muda hebat ini nantinya. Penilaian juri terhadap peserta, ide-ide segar, terus wearable juga, dan sesuatu yang baru. Nah, yang kita omongin tadi kan setelah kita ngobrol bahwa sebenarnya koleksi ini yang paling mudah, yang paling umum ya pakai denim. Nah, kita pakai semua koleksi harus ada denimnya. Mama Anita di kelompok itu cukup mengintimidasi gitu, dan juga kita karena satu kelompok harus bahan yang sama gitu. Nah, aku tuh kayak mikirnya kan kayak susah ya mikirin dalam ide kita masing-masing harus dimasukin jadi satu benang merah gitu. Sebaiknya kita tentuin nih gitu. Kayaknya Yang paling gampang sasiko. Oke. Gitu. Berarti kita semuanya harus ada sasikonya. Ya. Walaupun nanti yang betul. Istilahnya zero waste itu nggak dipakai di semuanya. Tapi itu bukan zero waste banget. Ya. No. Zero waste is not about all ya. It all has zero waste, menurutku tuh enggak ya. Tapi misalnya Mas pakai percaya itu zero waste juga kan. Menurut aku Tasya cocok sih untuk memimpin grup ini, grup aku. Itu percaya tuh juga udah termasuk. Iya. Tapi nggak harus nanti. Nggak harus nol full, gitu kan. Mas Yang penting grab apa, gitu, menunjukkan kalau itu tuh, ternyata sisanya dibuat ini nih gitu. Dia tuh cepet tanggap dan kerjanya juga cepet gitu, nggak kebanyakan kayak print plan atau gimana. Berani nggak kamu kayak merubah desain kamu? Ini kompetisi loh gitu. Woi, berani sih, oke lah. Ya, apa inspirasinya? Ya, jadi ceritanya tuh Expectation judulnya untuk konsepnya. Jadi mempresentasikan menginterpretasikan ekspektasi seseorang kepada kita dan harapan seseorang. Nah, implementasi dalam desain bagaimana? Nah, implementasinya kita akan pakai manipulating fabric dan benang merahnya tadi ada. Kita setujunya mau pakai denim. Denim. Ya, ingat kekuatannya masing-masing ya. Desainnya jangan jadi sama. Oke. Dan apa bentuk manipulatif fabriknya juga harus juga jelas nanti ditunjukkan Nanti di tuh bagian beda-beda. Apa nih konsep koleksi yang akan dibawa sama tim kalian? Aku penasaran nih. Oke, jadi gini Kak, kelompok kami tuh sangat concern gitu dengan hal-hal yang berbau lingkungan, jujur aja. Jadi kami ngambil inspirasinya tuh environment, lingkungan gitu. Nah, yang kita ambil buat jadi benang merahnya itu namanya zero waste. Salah satu contohnya apa nih yang mungkin ada zero waste-nya? Bahkan ada yang mungkin hampir banyak ya. Tergantung desain sih nanti. Kalau saya sih sebisa mungkin benar-benar zero. Luar biasa. Boleh dong semangat dulu buat kalian yang tepuk tangan ya. Semangat. Terima kasih. Semangat. Pak Densis, kira-kira gimana nih dengan tim A menurut Pak Densis nih? Ya, kalau kita lihat kekuatan di masing-masing tim tuh ada ya. Jadi mereka sama-sama kuat dan kombinasi yang bagus ya saya rasa. Dan juga mereka katanya akan membuat manipulated fabric. Nah, kita lihat nanti keburu atau tidak, karena manipulated fabric juga pengerjaannya lumayan sulit. Nah, ini dua tim ini punya kekuatannya masing-masing. Ini salah satu yang nanti akan menjadi sangat menarik. Ya, sangat menarik. Kamu yakin panjang lengannya segini? Iya. Oh, agak panjang gitu. Nah, bagaimana supaya ini mudah pengerjaannya, tapi juga bagus nanti. Nah, ini juga detailnya bagaimana di mana. Nah, harus jelas juga di sini. Sebenarnya clue-nya tuh udah dikasih tahu, jadi aku udah kayak langsung tek-tek gitu. Oh, harus kayak gini. Oke. Jadi aku harus silent treatment sama yang lain sih. Nah, kira-kira nih Pak Densis nih, Tasya bisa nggak nih memimpin tim B nih? Tasya, saya rasa karena dibiasa mungkin menjadi asisten dosen berhubungan dengan para mahasiswa, sepertinya bisa untuk memimpin. Masing-masing punya kekuatan, jadi kita lihat juga nanti hasilnya seperti apa, desainnya. Oke, ya ini juga sama, jangan terlalu banyak pemakan bahan, ingat ya. Seperti itu, ini bentuknya apa nanti jelas. Ya. Ini diperbaiki kalau bisa, jangan pita.
Ya, jadi terlihat bahwa itu adalah zero waste. Ingat ya, zero waste itu tidak hanya menggunting kain polos, ya, tapi juga berkompromi dengan wastra yang ditampilkan. Oke, good luck ya. Desainnya. Thank you. Terima kasih. Oke, setuju ya. Semangat. Bagus banget. Oke, yes. Yes. Oke teman-teman desainer, buat kalian yang sudah mendapatkan persetujuan desain dari mentor yaitu Pak Densis, kalian bisa langsung memilih dari galeri ini sebuah bahan wastra yang akan dipakai dalam koleksi kalian. Dan ingat, siapa cepat dia dapat. Oke, aku akan hitung langsung ya, bersiap-siap semuanya. 3, 2, 1, let's go! Oke desainer, gimana, udah pada selesai rebutan wastranya nih? Sudah. Udah ya. Nah sekarang mungkin aku mau ngobrol sama Pak Densis nih. Kira-kira di antara para desainer ini yang paling bagus dalam memilih bahan wastra yang sesuai desainnya yang mana nih Pak Ya, Densis? karena juga mereka harus berpikir bahwa motifnya di sini kan juga beragam ya, dan juga mereka harus tahu juga berhubungan dengan desainnya. Jadi mereka memilih yang sesuai dengan desainnya dan juga nanti tidak harus terlalu repot harus mengatur motifnya, karena di sini ada beberapa motif wastra pasti tidak akan lepas dari motif makhluk hidup. Sementara modest fashion harus menghindari motif makhluk hidup tersebut. Jadi mereka harus berpikir keras ya, dan juga mereka harus menyesuaikan dengan desain yang mereka sudah terpilih tersebut, dan juga nanti bagaimana mereka bekerja dalam satu tim masing-masing. Saya rasa mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Baik, kalau gitu sekarang mereka semua sudah sesuai dengan desain dan kita sudah siap untuk melangkah lagi ke tahap selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kedua tim akan pergi berbelanja ke dua tempat yang berbeda. Dan ingat, waktu kalian untuk bekerja sangat terbatas. Kalian udah siap? Siap. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya. 3, 2, 1, let's go! Guys, kita hari ini mau belanja ke Majestic buat keperluan jahit. Ya, jadi sekarang tugasnya Ayah catat nih keperluan kita sama-sama apa gitu kan. Oke guys, kita udah dikasih duit nih buat belanja ya masing-masing 300.000, aku bagi sekarang. Nah aku yang bingung ya mas, yang sini nih, aku tuh kan pengennya warna yang sini nih warnanya ungu gitu ya. Takutnya Kalau jadi makin kayak banyak warna, dua takut baju satu set tapi atas bawah kayak lepas gitu loh. Aisy. Kayla udah main. Pengen ini deh, pengen. Coba lihat, kita diskusi dong. 300.000 ya. Apa? Mas, kagak usah ya? Mana mau beli? Jangan toh, sayanya aja 300.000, Syah. Tuh, coba. Beneran loh, serius 300.000. Iya. Oh, udah sampai ya, Pak? Udah sampai. Yuk, turun yuk. Ini ada denim deh di Kalau ini berapaan, Mbak? 20.000. Oh, oke. Berarti aku lebihin ya? Ya, sip. Aku ngakalin buat cari bahan yang lebih harga miring. Kurang lagi dong, kita dapat budgetnya sedikit, ya nggak? Iya. Aku juga tadi udah tawar-menawar, cuman emang nggak bisa gitu. Nggak ada diskon dari tokonya. Kurangin dong. Itu budget saya malah udah over the budget. Gitu ya? Wah, susah nih kita dapat diskon. Pas belanja sih aku dapet kain katun poplin. Ini 50? Yes. Nah ini. Oke lah. Ya udah ini 4 meter. Oke, siap cantik. Terus dapat denim. Kebetulan tuh nemu denim yang bagus di yang lagi sale gitu. Jadi harganya cuma 20.000 per meter. Lagi tutup. Mau tutup ya, jadi kita bisa dapat murah. Akhirnya aku dapat yang aku mau ini yang sesuai budget, guys. Sama. Halo, ini bahannya ada 100.000, mau nggak? 100.000. Iya. Kita udah nyari kemana-mana harganya semua seperti itu.
yang paling murah tadi yang di tempat pertama. Tapi kan Ayah nggak bisa, sedangkan aku, Hilman, sama Aura bisa, ya kan? Nah sekarang pilihannya mau pakai yang itu Ayah ngalah atau mau beli yang mahal ini, gitu. Harus pilih sekarang, karena waktunya sudah nggak dapet. Aku kan lagi cari-cari kain sama kelompokku. Terus udah selesai kita mencar, aku pergi duluan gitu. Nah pas aku nyampe di toko yang satu lagi, itu aku baru nyadar kalau paper bag aku ketinggalan. Terus aku minta tolong sama si Ayah. Oh ya, tasnya ketinggalan, ini nanti aku bawain. Tolong dibawain. Ya, boleh. Oke, tolong ya. Oke. Makasih Ayah. Oke, assalamualaikum. Jadinya si Ayah ini nyelamatin si paper bag aku yang aku kira hilang gitu. Taunya ketemu gitu. Pak, yang ukuran segini warna silver ada nggak? Kamu juga? Bagus banget Mas, ini mah budgetnya terbatas. Jadi nggak tahu-tahu banget gitu tempat yang bagus. Jadi random aja tadi sambil lari-larian sama si Aura, udah panas banget kan di Jakarta. Terus sama beli resleting. Aku baru mendapat ini dan ini. Dan beli pengait ringde sama cantolannya. Oke. Yeay, dapet guys. Ini namanya ringde sama pengait. Harganya berapa? 50.000. 50.000. Ya, di mana yang murah cantik? Di daerah aja 40-an. Kok di Plaza nggak bisa dah, Mah? Sebelum ke Majestic, jadi kayak ngerasa 300.000 kayak aman gitu. Tapi baru masuk ke Majestic 50. Nggak bisa, kilo sampai bisa 50 kan? Berapa? 85.000. Kok mahal amat? Boleh muter, kalau ada lebih murah di kartu nama. shock banget, ini kain 1 meter harga 80.000, mana cukup uang 300.000. Ada nggak? Ayo digleberin gitu loh biar aku tahu. Digleberin. Bukan persoalan tawar menawarnya, tapi lebih ke pengalaman gitu ya. Murah Pak, ini doang uangnya. Jadi kayak berhasil tawar gitu. Jadi itu sih yang bikin seneng. Jakarta panas banget bos, ya Allah. Belum mandi kali. Apa 79? Kurangin goceng Bang. Sekarang dengan budget yang 300.000 tinggal 35.000. Jujur nih gue udah gak mood banget ya. Ini toko panas, kagak ada AC. Mas Taufik tuh pelin-pelan mungkin karena dia tuh mikir banyak hal tapi agak susah gitu nentuinnya kali ya, karena mungkin menurut dia ini bagus gitu, jadi kayak pengen semuanya mungkin, tapi dikejar-kejar waktu juga, jadi dia mungkin agak bingung gitu sih. Menurut kamu ini masuk gak sih antara perpaduan 3 warna ini? Tapi ini kayaknya sama ini nyaru deh. Aku beli bahannya sih, aku pilihnya yang nggak terlalu mahal, yang penting bisa banyaknya bisa mencakup semua yang aku butuhin sih. Di pasar tadi banyak banget sih dramanya. Dari Mas Taufik yang ketinggalan kainnya di toko kain. Mas, ini ada kain ketinggalan. Nggak ketemu toko jilbab. Di pasar sini nggak ada? Di pasar di mallnya gitu? Iya, ini pasar Jaya. Banyak kok yang jual produk. Makasih ya. Iya. Terus muter-muter, kadang karena cari-cari tokonya juga belum terlalu hafal gitu sih. Pak, karet di mana ya Pak? Bentukannya kayak bulat gitu, biasa aja, tapi Teman-teman masih nungguin pasti. Terus saya nggak tahu daerah sini. Belum datang. Mas, kok belum datang Mas? Kemana teman-temannya? Dari pasar Majestic, aku langsung bikin pola untuk bikin innernya sama bikin pola zero waste buat bagian celananya. Apa yang didapat tadi belanjanya? Kita dapat denim sama aksesoris yang akan dipakai untuk dijahitnya. Saya sekalian pamit, Kang Deden. Ya, karena saya nggak bisa jahit, saya harus cari penjahit. Jadi sekarang saya mau ke tempat penjahitnya. Tepat waktu ya, nanti penyelesaiannya. Saya kan berbeda sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain setelah belanja itu langsung balik ke sini, langsung bisa kerja. Kalau saya kan memang butuh bantuan.
kita di perjalanan mau ke tempat untuk jahit. Kalau di sini kan mungkin ada pendampingan dari orang Deden, sedangkan di sana kita udah nggak ada backup nih. Mama tadi kan mau sambungannya dari sini. Ini kalau posisinya di sini dia nggak kayak dari pinggang deh. Ya jangan ngikut kalau gitu di atas sini lah. Penuh dengan tantangan banget gitu loh, secara waktu, terus informasi atau arahan itu kan betul-betul kurang banget. Katanya tadi ada kendala waktu pencarian bahan. Ya itu, dengan waktu yang terbatas dan yang terbatas cukup susah, jadi butuh text time gitu, ibaratnya seperti itu. Semoga nanti hasilnya sesuai ya dengan apa yang diharapkan dengan desainnya. Aku berharapnya ngiranya bakal ada istirahat dulu ya, karena capek banget kan muter-muter lari-lari dan panik gitu. Tapi ternyata kali ini udah gak ada waktu lagi. Gilman, sesuai nggak bahan tadi yang mau dapat? Sebenarnya nggak sesuai Pak, cuman saya nyari yang hampir mirip gitu, biar karena agak susah juga nyari bahan yang saya mau gitu. Pertama yang aku lakukan itu, aku kan pola udah sebelumnya udah gitu, terus aku langsung memotong buat outernya dulu, jadi aku utamain dulu luarannya, selesai dulu baru aku lanjut yang innernya. Desainer, waktu tinggal 1,5 jam lagi. Artinya pukul 8 harus sudah berhenti. Saya lebih sibuk banget sih, apalagi ngelihat teman-teman itu kayak udah start ngejahit dan sedangkan saya itu masih kayak motong pola gitu. Jadi kayak lebih panik gitu. Iya sih, mesinnya nggak bisa terus kan karena harus diatur. Kayak ketebalannya gitu buat benang. Nah si benangnya tuh copot terus. Dengan jangka waktu yang pendek, jadi aku harus segera bikin pola. Jadi aku mau gak mau aku fokus sendiri dulu. Aku nggak mau ke distract sama yang lain, biar aku motongnya pun lebih cepat dari hari itu. Oke, jadi tadi dalam proses menjahit, Evi melakukan kesalahan. Terus akhirnya mendedel, dan dengan waktu yang mungkin udah terbilang sangat singkat, tapi harus dedel lagi. Itu yang bikin nangis. Sekarang sudah pukul 8 malam, waktu bekerja sudah habis. Saat waktunya habis sih aku panik banget ya, karena masih banyak yang perlu dikerjain. Dan temen-temen yang lain tuh udah pada selesai semua, apalagi Kak Aya, dia udah kelihatan gitu bentuk badan sama bajunya gitu.